Oke. Jadi bab 6 itu tentang momentum linear, impuls, dan tumbukan. Ya. Jadi sebelumnya ini juga masih termasuk mekanika ya, atau bagian dari gerak juga sebenarnya ya. Nah, jadi sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa yang disebut momentum linear. Jadi kita sering mendengar di berita atau di mana ya, itu kata-kata momentum itu sudah suatu hal yang banyak dipakai ya. Nah, sebenarnya awalnya itu adalah dari fisika ya, momentum linear. Jadi momentum ini adalah hasil kali massa dengan kecepatan. Jadi seperti sesuatu yang dibawa kalau suatu benda itu berkecepatan ya, ada yang dibawa gitu ya. Dia bisa diubah menjadi bentuk lain gitu ya. Jadi hampir sama dengan energi, tetapi ini agak beda dikit ya, agak beda dikit. Ini ada kaitannya dengan waktu nanti ya. Nah, jadi momentum linear ini persamaannya atau rumusnya itu adalah P, dinamakan P juga ya. Jadi P itu banyak ya. Ada yang P itu usaha, ada yang menggunakan P ya. Tapi sebenarnya ini tidak apa-apa. Yang penting kita paham aja ya pengertiannya. Jadi momentum linear ini adalah massa kali kecepatan. Kemudian ada yang disebut impuls. Apa itu impuls? Impuls adalah gaya dikalikan dengan perubahan waktu. Jadi sebenarnya antara impuls dengan momentum linear ini ada hubungan. Ya, nanti kita lihat contohnya ya. Nah, hubungannya apa? Hubungannya adalah seperti ini ya. Jadi jika misalnya ada suatu balok yang diletakkan di lantai mendapat gaya F, kemudian dia bergerak kecepatannya mula-mula V1, kemudian sampai di posisi ini menjadi V2 dalam waktu delta T, maka namanya impuls ini merupakan perubahan dari momentum linear. Jadi ada sesuatu yang menggerakkan benda ini ya dengan waktu tertentu. Jadi gaya yang ada di dalam benda ini dengan waktu tertentu dia bisa mengubah kecepatannya dari V1 menjadi V2 gitu ya. Kalau di rumus-rumus memang kelihatannya tidak difahami ya, tapi kita coba lihat contohnya nanti ya. Nah, ini impuls adalah perubahan momentum linear. Jadi impuls I sama dengan M kali V2 dikurangi M kali V1. M ini massa ya. V2 ini kecepatan posisi akhir. V1 ini kecepatan posisi awal. Ya. Jadi kalau kita tulis seperti ini. Jadi perubahan yang terjadi dengan cepat, kalau perubahan waktu yang terjadi dengan cepat berarti delta T. Delta T ini perubahan ya. Delta itu segitiga ini ya, dibacanya delta. Ini sama aja dengan perubahan waktu. Jadi waktu T2 dikurang T1 sama aja seperti itu ya. Jadi kalau beda waktunya kecil, dalam momentum memerlukan gaya total yang besar. Begitu ya, karena F kali delta T, kalau delta T-nya kecil, maka F-nya pasti besar. Tapi kalau delta T-nya besar, F-nya kecil. Gitu ya. Jadi kalau deltanya lama, waktunya lama, bergeraknya ya, waktunya lama, itu kan berarti perubahan waktunya besar. Maka gayanya kecil. Nah, kalau kita lihat rumus ini tidak begitu paham apa maksudnya ya. Nah, ini sebenarnya ada penerapannya ya. Contohnya adalah pada olahraga softball. Tahu softball ya? Softball itu olahraga yang menggunakan tongkat ini. Jadi ada bola dilempar ke pemain ya. Kemudian dia akan memukul bolanya itu sehingga dia bisa melenting nanti bolanya ya, terlontar gitu. Nah, ini menggunakan konsep impuls sebenarnya ya. Jadi gaya yang dilakukan itu adalah gaya pukul dari tongkatnya
Sedangkan waktunya adalah waktu dia menyentuh dari tongkatnya. Sedangkan M V2 minus M V1, nah ini adalah kecepatannya. Jadi mula-mula bolanya itu ke arah pemukul, kemudian setelah dipukul dia akan terbalik ya. Begitu. Jadi padahal waktunya cuma sedikit ya, waktunya kecil sekali. Hanya berapa detik kan bola ini menyentuh pemukul ya, sehingga gayanya ini menjadi besar. Jadi sekali lagi, kalau waktunya kecil, gayanya pasti besar. Tapi kalau waktunya besar, gayanya menjadi kecil ya. Begitu. Ini olahraga softball. Kemudian ada lagi contoh tinju ya. Nah, tinju. Tinju ini biasanya menggunakan sarung tinju ya. Apa maksudnya coba? Pakai sarung tinju. Tentu saja untuk supaya tidak terlalu terluka gitu ya tinjunya. Jadi sebenarnya aneh juga tinju ya, dia main pukul-pukulan tapi nggak mau terluka gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di sarung tinju itu biasanya ada busa ya. Ada semacam apa? Lapisan yang empuk gitu ya. Sehingga membuat seorang pemukul kalau mukul lawannya itu delta T-nya menjadi agak besar dibanding kalau dia tidak pakai sarung tinju. Kenapa? Karena kalau tidak pakai sarung tinju itu dia gampang menyentuh dagu lawannya ya. Tapi kalau menggunakan sarung tinju ini ada jeda waktu antara itu, jadi bagiannya empuk itu membuat jeda waktu ya, sehingga gayanya menjadi tidak terlalu besar. Ya, karena itu kalau orang bertinju tidak menggunakan pelindung, tidak, kalau lagi pakai mukanya ya, jadi mukanya juga pakai pelindung. Ini ada busanya lagi, jadi waktunya untuk mencapai rahangnya orang ini lebih panjang lagi waktunya, sehingga gayanya kecil. F kali delta T-nya, jadi delta T-nya besar, lama, F-nya jadi kecil. Sehingga gaya yang terkena ke orang ini tidak terlalu besar dibandingkan kalau dia tanpa sarung tangan atau tanpa pelindung wajah ya. Sehingga kalau orang tinju nggak pakai sarung tinju itu malah lukanya lebih besar. Lihat aja kalau orang gelut ya, gelut di mana ya, misalnya ada orang berantem gitu, pemuda gitu berantem ya di mana, itu kan luka-lukanya lebih besar dibanding petinju ya. Petinju ini memang luka juga sih, tapi nggak separah orang-orang yang kalau nggak pakai sarung gitu ya. Nah, ini adalah penerapan dari konsep impuls sebenarnya. Ada lagi airbag ya. Tahu airbag ya? Airbag itu biasanya ada di mobil. Tapi kalau di Indonesia mungkin agak jarang ya, kecuali di mobil-mobil yang modern yang bagus ya. Kalau ke mobil-mobil yang biasa sih jarang sepertinya ya ada pelindung ini. Ini juga sama ya. Sebenarnya fungsinya ini berdasarkan konsep impuls perubahan momentum linear. Jadi dengan adanya, jadi kalau mau ketabrak, biasanya kan mobil tuh ngebut ya. Kalau misalnya ngebut, terus tiba-tiba dia berhenti mendadak, nah biasanya dia mengeluarkan ini, balon. Jadi tas udara ya, kalau istilahnya airbag itu tas udara atau balon udara. Ini fungsinya supaya orangnya ini tidak kena setir ya, badannya tertahan. Jadi sebenarnya pelindungnya ada dua. Ada sabuk pengaman, juga ada airbag ini. Airbag ya. Jadi airbag ini bekerja berdasarkan prinsip impuls. Ya. Kalau dia menggunakan tas angin ini, maka waktu orang ini untuk menyentuh setir ini menjadi besar. Ya, karena ada jarak tertentu kan. Tiba-tiba mengembung ya, gitu. Nah, jadi gayanya menjadi kecil karena di sini tadi ya F kali delta T tadi mana ini. Delta T-nya menjadi besar, F-nya menjadi kecil. Tetapi kalau dia tidak menggunakan airbag ya, sentuhannya itu waktunya kan jadi kecil karena dia dekat, tidak ada jarak yang menghalangi ya.
sehingga F-nya besar, gayanya besar, sehingga kemungkinan kalau dia tidak menggunakan airbag, dia lukanya akan besar, ya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan kecepatan? Coba kecepatan ini. M kali F2 minus M kali F1. Kalau seseorang itu mengendarai mobil ngebut sekali, ya ngebut nih, F1-nya itu besar ya. Terus tiba-tiba berhenti, F2 kan direm, terus berhenti ya. Nah, itu akan memberikan F kali delta T ini itu lebih besar daripada kalau nggak ngebut. Ya, sehingga kalau misalnya mobil itu tidak terlalu cepat, tiba-tiba dia berhenti, kerusakannya mungkin tidak terlalu besar dibanding mobil yang ngebut tiba-tiba berhenti ya, tiba-tiba tertabrak begitu. Nah, itu akan lebih besar. Jadi sebenarnya kalau diceritakan di fisika itu seperti ini ya. Makanya kalau naik mobil ya jangan ngebut-ngebut, kan kita tidak tahu tiba-tiba ada halangan di depan yang membuat kita harus berhenti gitu ya. Kalau berhenti mendadak, nah bisa saja akan terjadi seperti itu ya. Seperti ini. Gitu ya. Jadi inilah usaha manusia menerapkan konsep itu. Nambah. Tapi ya sih. Ya. Cuma ini Mas. Oke, mohon dimut ya, Mas Danang. Coba dimut ya. Suaranya masuk. Mau posting akan dulu aja. Ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Di sini ada contoh. Ya. Misalnya ada truk. Wah, ini bukan truk ya, mobilnya, maaf ya. Ini mobil sedan sebenarnya, gambarnya sedan tapi mobilnya truk. Nah, ada mobil sedan, masanya 1000 kilo, melaju dengan kecepatan 72 km per jam, ngebut ya. Kemudian menabrak pohon dan berhenti setelah 0,2 sekon. Jadi karena ketabrak dia jadi berhenti ya. Berhenti. Nah, berapa gaya rata-rata selama berlangsungnya tabrakan? Jadi pas tabrakan ke pohon ini berapa sih gayanya gitu ya. Nah, kita tulis dulu diketahuinya seperti biasa ya. Masanya 1000 kilo, kecepatan awal itu V1, 72 km per jam. Ini satuannya dalam bentuk kilometer per jam. Kita harus mengganti menjadi meter per detik, meter per sekon. Bagaimana caranya? Nah, ini kilometer jadikan meter dulu. Jadi ini begini ya. Kalau ada yang mau tahu, ini 72 dikali gitu ya. Kilometer jadikan meter. Berapa? 1 kilo 1000 ya. 1000 gitu. Kemudian dibagi 1 jam berapa menit? 1 jam 60 menit. 60 menit. 60, Bu. 60. Nah, begini ya. Betul nggak? Oh, salah. 1 jam 60 menit berapa detik? Kan sekon itu detik. 3.600 ya, Bu? Ya, benar. 60 kali 60 ya. Oke, gini. Nah, ini dikurung ya. Ini jadi 20. Betul nggak? 72.000 dibagi 3.600 ya. Jadi 20 gitu ya. Nah, V2-nya 0. Kenapa? Karena setelah tabrakan dia berhenti. Kemudian perubahan waktunya ini berhenti setelah 0,1 detik atau sekon. Ditanyanya F berapa? Masukkan saja persamaan tadi ya. Impuls tadi. Masukkan impulsnya. Kemudian masukkan angkanya ya. Nih, V2-nya ini adalah yang akhir, berarti yang kecepatannya 0 dikurangi 1000 kali 20 ini pada saat dia masih awalnya ya, gerak awalnya. Sehingga
F-nya minus. Nah, kenapa minus ya? Gitu ya. Ini minus karena gayanya itu kan menabrak ini ya. Kalau menabrak itu ada sesuatu yang melawan ya. Sehingga di sini tandanya minus. Sebenarnya kita tidak usah terlalu memperhatikan kenapa minus ini ya. Tidak ada maksud apa-apa, tetapi ini sebenarnya adalah merupakan gaya reaksi dari mobil ini ya. Kalau tertabrak itu bagaimana? Karena dia berhenti mendadak, gitu ya. Oke, kita lihat contoh yang lain ya. Oh, belum ada. Nah, sekarang ada hukum kekekalan momentum linear. Apa bedanya sih dengan yang tadi? Nah, momentum linear ini ada hukumnya juga, kekekalan. Jadi kekal itu tidak berubah, sama seperti hukum kekekalan energi kemarin ya. Nah, di sini hukum kekekalan momentum linear namanya. Jadi kalau tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, maka jumlah momentum linear sistem tersebut adalah tetap atau konstan. Jadi kalau boleh dikatakan seperti ini. Tadi kan yang awal itu V1 ya kecepatannya. Jadi momentum linear awal itu M kali V1 harus sama dengan momentum akhir M kali V2. Ya mungkin kalau dirumus begini tidak terlalu difahami ya, tapi kalau kita lihat contoh nanti bisa ngerti. Contoh peristiwa ini terjadi pada peristiwa tumbukan misalnya ya, tabrakan, tumburan, apa istilahnya lah, pokoknya sesuatu interaksi antara dua benda ya yang saling bersentuhan namanya tumbukan. Kemudian pada gerak roket, gerak peluru dan senapan, tetapi kita tidak mempelajari semuanya ya, kita pelajari yang tumbukan saja. Karena ini yang umum kita temui di kehidupan sehari-hari. Tumbukan ya. Peristiwa interaksi dua benda dengan bersinggungan. Jadi saling menyentuh ya, itu namanya tumbukan. Kalau tidak menyentuh seperti gaya magnet itu bukan tumbukan namanya ya. Nah, tumbukan ini ada dua jenis. Ada yang tumbukan lurus. Lurus itu linear ya. Kemudian ada tumbukan yang tidak lurus. Apa bedanya? Zoom dulu, Bang. Tumbukan lurus itu misalnya kalau benda, kalau tumbukan tuh pasti ada dua benda ya, nggak mungkin ya. Jadi di dalam pemikiran kita kalau tumbukan tuh pasti bendanya tidak satu kan, 2, 3, 4 silahkan berapa aja. Tetapi yang kita masalahkan di sini hanya dua benda ya. Kalau tumbukan lurus itu tumbukan sebelum tumbukan dia lurus, setelah tumbukan dia juga lurus lagi di arah yang linearnya sama. Kalau tumbukan tidak lurus, sebelum tumbukan misalnya dia lurus ya, setelah tumbukan dia membentuk sudut. Nah, ya seperti misalnya memantul gitu. Ketiganya di sini akan ada 3 jenis lagi dibagi. Ada yang tumbukan elastis sempurna, ada yang tumbukan tidak elastis sebagian, ada yang tumbukan tidak elastis. Bentar, ini ada yang salah ini ya, maaf. Nggak bisa. Oke. Ada 3 macam ini ya. Tetapi yang kita pelajari di sini hanya tumbukan yang lurus ya. Kalau yang tumbukan tidak lurus itu nanti dipelajari di jurusan fisika aja. Kalau kita yang di sipil atau teknik lingkungan nanti tumbukannya yang lurus saja. Ya. Jadi tumbukan lurus ini juga ada 3 macam ya. Sekali lagi saya ulang ya. Ada yang tumbukannya itu elastis itu lenting ya. Elastis sempurna. Ada yang tumbukannya elastis sebagian, jadi tidak sempurna, hanya sebagian aja. Kemudian ada tumbukan yang tidak elastis. Apa sih bedanya dari 3-3 ini? Nanti saya jelaskan ya. Jadi sekali lagi yang saya jelaskan atau yang kita pelajari di sini yang lurus aja ya. Yang tidak lurus, yang membentuk sudut tidak kita pelajari.
Nah, sebelum ke sini kita pelajari dulu hukum kekekalan momentum linier ya. Jadi hukum kekekalan momentum linier ini mengatakan bahwa jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Jadi kalau kita perhatikan ya, di sini ada M1V1 ditambah M2V2. Kenapa ada 2? Karena bendanya memang 2. Kalau tumbukan kan 2 ya. Minimal 3 bisa, 4 bisa, 10 bisa. Tapi minimal harus ada 2. Kalau sendiri nggak mungkin dia tumbukan kan? Ya, jadi tumbukan itu minimal ada 2. Nah, di sini bendanya ada 2. Benda 1 kita beri tanda 1. Kecepatannya V1. Masanya untuk benda 2 M2 V2. Sama dengan, nah ini setelah tumbukan diberi tanda aksen. Kelihatan ya? M1 kali V1 aksen. Aksen itu adalah tanda kutip di atas ya. Ini kecil sekali ya. Karena menggunakan font Comic Sans jadi kecil ya. Kecil tapi terlihat ya. Besar. Nah, ini ya. Jadi yang pakai aksen-aksen ini adalah setelah tabrakan atau setelah tumbukan. Ya. Ini adalah hukum kekekalan momentum linier. Berlaku untuk semua jenis tumbukan. Berlaku untuk tumbukan yang sempurna, yang sebagian, atau yang tidak elastis. Ini berlaku di tiga-tiganya. Nih contoh ya. Jadi sebelum tumbukan misalnya dia mendekati, setelah tumbukan dia berpisah begini ya. Atau setelah tumbukan jalannya bareng boleh aja ya gitu. Nah, kita memberikan ketentuan kalau gerak bendanya ke kanan, kita beri tanda positif, masih ingat ya, jadi sama seperti hukum 1 Newton ya. Kalau bendanya ke kiri, kita beri tanda negatif. Sebenarnya kanan kiri positif negatif ini asal konsisten. Kalau kita mau memberi tanda ke kiri positif boleh aja ya. Tetapi karena sudah terbiasa kanan itu positif, kiri itu negatif, kita ikuti aja ya. Biar tidak bingung. Nah, sekarang kita pelajari dulu tumbukan elastis sempurna. Ini ya. Apa sih elastis sempurna itu ya? Jadi yang elastis sempurna itu adalah ada 2 benda. Setelah tumbukan, ini energinya sama ya. Jadi berlaku. Yang pertama, hukum kekekalan momentum berlaku. Ini semua tumbukan berlaku ini. Jadi sebelum tumbukan sama dengan setelah tumbukan. M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Ya. Kemudian berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kenapa kok bukan mekanik? Sama aja sebenarnya ya. Ini kenapa kinetik? Karena kita melihatnya lurus. Kalau lurus datar begini, kan tidak ada beda ketinggian ya. Kemudian di sini tidak ada pegas, jadi tidak ada energi potensialnya. Ya kemarin sudah kita belajar ya. Jadi yang ada hanya kinetik, makanya disebutnya hukum kekekalan energi kinetik. Sebenarnya energi juga nggak apa-apa ya. Energi mekanik juga nggak apa-apa. Hanya yang dimasukkan di sini persamaannya semua adalah setengah M1V1 kuadrat sama seperti yang kemarin ya. Persamaannya energi kinetiknya gitu ya. Jadi pegasnya potensialnya nggak ada karena dia letaknya di garis lurus. Kemudian ada satu lagi, ada koefisien elastisitas. Ini namanya adalah kelentingan ya, kelentingan. Restitusi E, disebut restitusi E, ini rumusnya ini, nggak usah dihafal ya, lihat aja. Nah, coba kita lihat ya, E sama dengan minus dalam kurung V2 aksen kurang V1 aksen. Jadi V2 aksen adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan dikurangi kecepatan benda 1 setelah tumbukan dibagi kecepatan yang di bawah ya, V2 kurang V1. Kalau yang nggak pakai aksen ini sebelum tumbukan. Sama dengan 1.
Jadi kalau satu, ini bendanya itu biasanya bentuknya sangat keras. Ya, jadi contohnya ini bola biliar ya. Bola biliar tidak semua E-nya satu ya, tetapi kebanyakan kalau bertumbukan dia satu ya. Kelereng juga ya, karena apa, dia keras. Jadi kalau sudah bertumbukan itu dia akan semua energinya diberikan ke benda yang melenting itu, ke benda temannya ya, yang ditumbuk itu akan diberikan semuanya energi kinetiknya ya, atau dan dijumlahkan itu sama ya. Biasanya bendanya sangat keras, bentuknya keras dan bentuknya bulat biasanya ya, tapi tidak harus bulat sih ya. Pokoknya dia bisa transfer energi lagi ke yang ditumbuk gitu ya. Bentuknya tidak berubah, jadi dia masih utuh aja. Setelah tumbukan bentuk bendanya masih utuh. Itu namanya sempurna, makanya disebut sempurna. Ya, tiga-tiganya ini berlaku ya. Kemudian yang kedua, yang sebagian, apa itu? Sebagian namanya juga sebagian ya. Jadi dia setengah-setengah. Tetap berlaku hukum kekekalan momentum, ini berlaku untuk semua tumbukan. Yang tidak berlaku adalah kekekalan energi. Artinya apa? Sebelum tumbukan dengan setelah tumbukan energinya tidak sama. Jadi ini tidak sama dengan ya. Ini yang saya buat ini. Sama dengan dicoret itu berarti tidak sama dengan. Artinya apa? Ada energi yang dialihkan, yang dibuat untuk bukan untuk geraknya ya, tapi untuk mengubah sesuatu apa gitu ya. Nah, bisa merubah bentuknya, bisa merubah sifatnya ya. Jadi ini ada sesuatu yang berubah. Karena itu dia sebagian lentingnya itu. Sehingga koefisien restitusi E-nya tidak sama dengan satu seperti yang sempurna tadi ya, tetapi antara 0,1. Jadi bisa aja setengah, 0,8, 0,1 boleh ya. Gitu. Nah, semakin kecil tentu dia semakin mendekati tidak lenting ya, semakin tidak lenting. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ya. Kalau sebagian itu energi sebelum tumbukan tidak sama dengan energi setelah tumbukan. Iya. Karena ada energi yang digunakan untuk mengubah bentuk benda. Misalnya aja ya, ini bola pingpong ya. Pingpong itu kan bolanya tidak terlalu padat ya, maksudnya di dalamnya kosong ya. Nah, kalau habis bermain biasanya ada yang penyok tuh. Nah, jadi ada sebagian energi pada saat bertumbukan dengan pemukul ini, energinya itu diubah untuk memenyok, mengubah bentuknya ya. Maaf, saya minum dulu. Makanya dia disebut sebagian. Tetap terpisah, jadi antara pemukul dengan bolanya itu tetap terpisah ya. Setelah dipukul, bola pingpongnya ini masih bisa bergerak, tetapi ada bagian yang penyok. Nah, ini ada energi yang mengubah ini ya. Nah, itu makanya disebut sebagian. Ya. Bisa dibedakan ya. Kemudian yang ketiga, tumbukan lurus tidak elastis. Nah, tidak elastis. Tetap yang pertama berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua, tidak berlaku nih, ada kata-kata tidak berlaku. Jadi sama seperti yang sebagian tadi, dia tidak berlaku kekekalan energi kinetik. Kemudian koefisien elastisitas atau restitusinya 0. Artinya apa? Kalau tidak elastis, energi sebelum tumbukan tidak sama dengan setelah tumbukan. Karena ada energi yang sebelum tumbukan digunakan kedua benda untuk bergerak bersama. Sehingga kalau dia tidak elastis, bendanya itu pasti geraknya sama-sama. Ya, bergeraknya tuh gabung.
Jadi contohnya ini ya. Ini ada, oh nggak jelas ya. Ini yo gambarnya kira-kira ini ada gerbong dengan lokomotif ya. Biasanya kalau dia mau sebelum berangkat itu disambung dulu kan kepalanya ya, lokomotifnya itu bergerak mundur. Nah, bergerak mundur, nabrak gerbongnya gitu ya. Gerbongnya mulai diam gitu kan. Kemudian setelah ditabrak dia akan mundur sama-sama ya. Nah, pernah memperhatikan nggak kalau di stasiun? Seperti itu kan? Mundur sama-sama dulu, terus sama. Nah, itu namanya tidak elastis. Kenapa? Setelah tabrakan, setelah tumbukan, bendanya itu gerak bareng-bareng, bersatu istilahnya. Gerak sama-sama. Itu ya, makanya dia tidak elastis. Energi yang ada di lokomotif ini dia buat untuk gerak sama-sama untuk mendorong gerbong yang tadinya diam gitu. Ya. Nah, itulah contoh-contohnya ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini ada kotak barang. Kotak barangnya 10 kilo, mula-mulanya ada di lantai, tiba-tiba ditabrak oleh seorang anak yang mengendarai sepeda. Jadi ada anak nih main-main ya, dia nabrak barang gitu ya. Mula-mula dia 10 meter per sekon kecepatannya, kemudian nabrak ini. Tumbukan yang terjadi adalah elastis sempurna. Nah, kita perhatikan. Kalau diberitahu elastis sempurna, kita langsung melihat persamaan ada 3 tadi ya. Tidak elastis, elastis sebagian. Nah, kita langsung melihat ke sini. Elastis sempurna harus berlaku 3 persamaan ini. Ya, 3 persamaan ini berlaku. Sehingga kita masukkan aja nanti persamaan yang ada di sini ya. Kalau ditanya energi kinetik ya pakai ini. Kalau ditanya ada elastisitasnya ya 1 gitu ya. Nah, kita lihat, kita kembali ke soalnya ya. Kita tuliskan. Nah, kita tentukan dulu. Benda 1, benda 2 ini ada yang tumbukan. Benda satunya kita pilih aja misalnya barangnya ya. Barang yang ditaruh itu di lantai itu namanya benda 1. Anak pakai sepeda ini benda 2. Ini boleh aja bebas ya, 1, 2 itu mau yang mana saja boleh, asal konsisten. Nah, berarti mula-mula barangnya ini baloknya kan diam ya, berarti V1 sama dengan 0, masanya 10 kilo, betul nggak? Betul ya, kotak barangnya 10 kilo. Ya, kemudian dia diam, jadi mula-mula dia diam, V1-nya 0. Kemudian V2 itu anak yang naik sepeda. Masanya berapa anaknya? 90 kilo. Tuh. Kemudian V2-nya 10 meter per sekon. Nah, kita lihat. Dia bergeraknya ke kanan. Kita beri tanda positif. Ya. Kemudian kita lihat elastis sempurna. Berarti E-nya 1. Ini ya. Nah, setelah ditulis diketahui, kita lihat. Yang ditanya apa sih? Yang ditanyakan kecepatan sepeda dan kotak barang setelah tumbukan. Jadi V1-nya ada aksen, ditanya V2-nya ada aksen. Ya. Oke, kita masukkan rumusnya satu-satu ya. Rumus yang pertama, kekekalan momentum liniernya. M1 kali V1 tambah M2 kali V2 ini sebelum tumbukan harus sama dengan setelah tumbukan M1 V1. Aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Kita masukkan angka yang diketahui sini ya. M1 10 kali 0, M2 90 kali 10, M1 dan seterusnya.
kita punya V1 aksen, V2 aksen ini belum diketahui. Maka kita buat persamaan satu ya. Ini kemarin sama lah modelnya seperti kemarin ya. Kita sudah banyak belajar, ada variabel yang 2 belum diketahui, kita harus perlu 2 persamaan untuk menghilangkan salah satunya dulu gitu ya. Nah, berarti kita perlu 1 persamaan lagi, pakai yang mana ya gitu kan. Kita mau menggunakan persamaan energi kinetik itu agak sulit, makanya kita menggunakan E saja ya. E sama dengan 1. Nih, masukkan rumus elastis sempurna. E sama dengan 1, kita tulis rumusnya dulu. Jangan lupa di depannya itu ada minus ya. Minus V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi V2 kurang V1. Yang pakai aksen-aksen ini adalah setelah tumbukan, yang tidak pakai aksen sebelum tumbukan. Ya, masukkan E-nya 1, V2 aksen belum tahu, V1 aksen belum tahu. V2 tadi sudah tahu ya, V2 adalah kecepatan anak ini naik sepeda berapa? 10. Tandanya positif ke kanan. Kemudian V1-nya barangnya itu kan di lantai tadi 0. Sini ya, masukkan 0. 10 kurang 0, 10. Pindah kalikan 1 ke atas ya. Jadi 10 sama dengan, jadi ini perkalian silang ya. Nah, ini matematikanya lah. Pasti Anda sudah tahu semua ya. Minus V2 aksen dikurang V1 aksen. Nah, hati-hati ya. Ada tanda minus di depan. Kalau masuk ke dalam kurung, itu V2 aksen menjadi minus V2 aksen. Gitu ya. Tetapi kalau minus masuk kali minus, ini plus V1 aksen. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan tidak bingung. Biasanya yang bingung justru matematikanya ya. Fisikanya sih pada ngerti semua. Begitu menyelesaikan matematikanya banyak ada aja yang salah. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kan kita namanya juga belajar. Nah, setelah ketemu persamaan 2, kita gabung nih. Tadi yang 1 ini, yang 2 ini. Gabung ke sini ya, saya pindah ke sini nih. 900 sama dengan 10 V1 aksen ditambah 90 V2 aksen. Yang 2 kita taruh lagi. Nah, ini harus kita hilangkan salah satu dulu. Mau V1 aksennya dulu atau V2 aksennya boleh. Ya, misalnya di sini saya pilih menghilangkan V1 aksen dulu. Berarti harus dikali minus 10. Ya, jadi yang persamaan 2 semua ini harus dikalikan minus 10. Minus 10, oh salah saya ya. Nah, sebentar. Oh, salah ini. Kalau dikali minus 10, kali 10 berapa? Minusnya harusnya ini ya. Aduh, nanti saya benerin dulu deh. Minus 10 kali 10 minus 100. Minus 10 kali V1 aksen, minus 10 V1 aksen, minus 10 dikali minus V2 plus. Nah, ini salah ya. Aduh ya, nggak apa-apa dah. Sekarang 900 kurang 100 berapa? 8 ya. 8. Ini V1 aksen sama V1 aksen habis. 10 dengan 10, 90 dengan 10, 100. Jadi V2 aksennya berapa ini? 800 bagi 100 berapa? 8 ya? 8. Salah ngitung ini. Oke, setelah ketemu ini, ambil dari salah satu persamaan, misalnya persamaan 2 ya. 10 sama dengan minus V2 aksen tambah V1 aksen. 10 minus 8 berarti ini. Ditambah V1 aksen. Jadi V1 aksen ini pindah ruas ke kiri jadi 18 gitu ya.
Salah ini. Oke. Begitu? Mudah-mudahan difahami ya. Ini hanya masalah matematikanya. Memang matematikanya ini perlu ketelitian ya. Harus pelan-pelan. Saya aja kalau gini aja masih kadang-kadang salah ya. Seperti ini tadi kan salah masuk. Oke, nggak apa-apa. Contoh selanjutnya, contoh 3. Oke. Contoh 3, ini ada mobil truk masanya 30.000 kilo, 30 ton ya. Melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon, kemudian bertabrakan dengan sedan yang masanya 1.200 kilo. Jadi sedannya kecil nih ya. Melaju ke arah berlawanan dengan kecepatan 25 meter per sekon. Setelah tabrakan, nih ada catatan yang saya beri merah. Keduanya menyatu. Jadi setelah tabrakan ini bergabung ya. Keduanya bergabung. Nah, kalau menyatu kita harus lihat ke atas ya. Jadi di dalam pikiran kita, kita sudah bisa memilah-milah rumus mana sih yang mau dipakai gitu ya. Nah, kalau menyatu ini bergerak bersama-sama, bersatu satu sama lain. Berarti kita pakai tumbukan yang tidak elastis ya. Jadi kalau yang tidak elastis, biasanya setelah tumbukan dia akan bergabung, bergerak sama-sama. Gitu ya. Sehingga kita pilih persamaan-persamaan yang ada di sini nanti untuk mengerjakan soal yang kita lihat tadi ya. Nah, yang ini tadi mana? Ini bersatu. Jadi kita tulis dulu diketahuinya ya. Kita pilih bendanya benda 1, benda 2 yang mana. Misalnya kita pilih di sini truknya ini benda 1 ya. Kemudian sedannya benda 2. Massa 1 30.000 kilogram. V1 kecepatan truknya 10, betul? Nah, kita lihat arahnya kemana. Sebenarnya di dalam soalnya ini hanya mengatakan arah berlawanan dengan sedan gitu saja ya. Nah, kalau kita gambar, ini boleh aja sih yang truknya di sebelah kanan, jalannya ke kiri gitu ya. Atau sedannya yang di kiri, jalannya ke kanan, boleh aja ya. Tetapi kita harus konsisten sekali lagi ya. Kalau di sini milihnya sedan yang di kiri jalan ke kanan, ya yang jalan yang positif benda 1 ya adalah sedannya. Tapi kita kan di sini pilihnya truk ya. Maka truknya yang 1 M1 30.000. V1-nya 10 meter per sekon, arahnya ke kanan, berarti di sini positif. Itu ya. Positif. Ini positif boleh ditulis positif, boleh juga nggak usah ya. Nggak apa-apa. Sedannya masanya 1.200 kilo, V2-nya minus karena arahnya ke kiri, jadi negatif. Setelah tabrakan keduanya bersatu, berarti E-nya 0. Sifatnya tidak elastis. Tidak elastis, sempurna nih kadang-kadang juga dibuang ya, udah buang aja deh. Ya, kemudian ditanyakan berapa kecepatan truk dan sedan setelah tumbukan, atau kecepatan dua-duanya kan sama karena dia setelah tabrakan gabung ya, jadi sama. Jadi V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Nah, kita lihat masukkan hukum kekekalan momentum linear. Ini berlaku untuk semua tumbukan. Jenis tumbukan selalu berlaku ini. Jadi jangan khawatir, masukkan aja angka-angka yang sudah tahu. Jangan lupa minus plusnya harus masuk ya. Jadi kalau yang sedannya itu
arahnya ke kiri minus 25, ya masukkan ke persamaan di sini juga harus minus ya. Minus 25 gitu ya. Kemudian yang truknya 10 ya positif. Gitu ya. Kemudian dikali, dimasukkan 30.000 kali V1 aksen, 1.200 V2 aksen. Ini belum diketahui ya, V1 aksen dan V2 aksen. Kemudian kita hitung 30.000 kali 10, 300.000. Tuh, 25 kali 12, benar 30 ya? Saya ini kadang-kadang menghitung begini juga salah ya, jadi tidak semua Anda aja yang sering salah gitu ya. Karena saya meriksa jawaban tugas-tugas tuh ada aja yang hitungannya masih salah-salah. Tapi saya juga sering melakukan itu ya, jadi ini manusiawi lah, nggak apa-apa. Semakin kita sering melatih menghitung, semakin kita bisa ya, semakin teliti. Ya mudah-mudahan ini nggak ada salah ya. Nanti kalau Anda melihat ini, tolong aja dilihat-lihat lagi. Kalau salah nanti lapor ke saya ya. Nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa, nanti saya perbaiki. Ya. Oke, ini hasilnya 8,65 meter per sekon. V aksen itu sama aja dengan V1 aksen, V2 aksen. Kenapa? Setelah tabrakan, dua-duanya itu bergerak bareng. Nah, kemana bergeraknya? Kita lihat. Tandanya positif di sini ya, berarti bergeraknya ke kanan ya. Setelah tabrakan, kedua mobil ini bersatu, kemudian geraknya ke kanan. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham. Contoh 4. Nah, masih ada lagi ya. Ini ada 2 gerbong. Ini maaf ya, gambarnya kartun nih, cari gambar yang nyata susah. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai ilustrasi saja ya. Jadi ada 2 gerbong kereta penumpang yang masanya 10.000 kilo, mula-mula diam, kemudian ditumbuk oleh lokomotif bermasa 30.000. Jadi ini lokomotifnya masih kuno ya, masih pakai corong asap, masih pakai kayu ini. Ya nggak apa-apa lah ya. Nah ini jalannya mundur, jadi sebelum berangkat itu biasanya kan disambung dulu ya, disambung dulu. Nah jadi dia mundur, kemudian nabrak ini gerbong yang diam ini, kemudian dia akan bergerak bareng-bareng nih ke belakang ya. Nah, baru berhenti. Setelah berhenti, biasanya petugasnya itu nyambung ya. Masih manual sih biasanya nyambung gitu kan. Setelah itu baru jalan ya. Biasanya begitu ya. Nah, setelah tumbukan, lokomotif dan gerbong bergerak bersama-sama dengan kecepatan 0,8. Jadi, setelah tabrakan ini, dua-duanya itu gabung bareng-bareng jalan ya. Nah, jadi kalau di sini ada kata-kata bergerak bersama-sama, berarti sama aja dengan bersatu ya. Jadi apa tumbukannya? Yang 3 tadi kita lihat lagi. Yang mana? Tumbukannya adalah tidak elastis ya. Nah, tidak elastis. Jadi kita gunakan persamaan ini. Caranya sama dengan yang tadi ya. Jadi sama dengan yang tabrakan ini. Mobil sama sedan tadi ini menyatu. Kalau ini kata-katanya menyatu. Kalau di sini kata-katanya bergerak bersama-sama, sama aja sebenarnya kan. Gabung ya, bergabung. Oke. Hitungannya juga sama, hampir sama lah ya, menggunakan persamaan momentum linear. Nah, masukkan angkanya. Kenapa di sini tidak ada E-nya? E sama dengan 0 tidak dipakai. Karena menggunakan satu rumus aja sudah selesai. Ya. Buat apa kita pakai E lagi 0? Kalau mau mencari dari E0 boleh aja. Kita nggak usah pakai rumus yang ini. Pakai yang E0. Pakai yang ini nih. Mana ya? Rumus ketiga ya. Oke. Nah, yang ini ya.
E sama dengan minus V2 aksen, minus V1 aksen. Boleh aja kalau bisa menggunakan ini. Ya. Tetapi biasanya belum bisa dicari ya ini. Kalau menggunakan ini. Jadi lebih baik tetap menggunakan hukum kekekalan momentum saja. Karena dengan persamaan pertama ini sudah langsung ketemu hasilnya. E sama dengan 0 tidak usah dipakai. Ya, jadi kalau yang tumbukannya elastis sempurna dan sebagian, kita menggunakan dua persamaan momentum linear dengan koefisien E. Tetapi kalau untuk tumbukan yang tidak elastis, yang setelah tumbukan itu menyatu, bergerak bersama-sama, E sama dengan 0 tidak usah dipakai. Gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Mana? Oke, ini ya. Jadi setelah tabrakan bersatu, geraknya mundur. Nah, positif. Jadi kita pilih tadi tanda positif itu ke kanan. Walaupun dia mundur, ya, mundur tetapi gerak di gambar ini kan ke kanan ya. Jadi kita ambil dia tanda positif. Kalau keretanya menghadapnya ke kanan, mundurnya ke kiri ya tandanya negatif gitu ya. Jangan salah, kita selalu konsisten, kanan positif, kiri negatif. Oke. Satu lagi contoh, kalau tidak salah. Nah, ini ya. Sekarang bola. Bolanya tumbukan. Nah, ini koefisien restitusinya 2/3. Ya. 2/3. Jadi kalau ada kata-kata 2/3 berarti dia tidak 0, tidak 1. Berarti apa? Sebagian. Kita langsung melihat rumus yang sebagian. Ya, sebagian. Oke, di atas tadi ya. Tetap sama caranya. Tuliskan diketahuinya, tentukan benda 1, benda 2 mau yang mana. Kalau ini kebetulan namanya A, B. Jadi benda 1 ya bola A. Benda 2 bola B gitu ya. Kita tulis di sini tidak 1, 2 tapi langsung A, B boleh aja. Seperti ini. MA 1 kg, VA 12 meter per sekon. Lihat, arahnya ke kanan. Jadi kita anggap yang ke kanan positif, jadi plus 12 ya, arah ke kanan. Kalau bola yang B, dia masanya 2 kilo, geraknya ke kiri, maka minus 24. Ya, ke kiri. E-nya 2/3 karena elastis sebagian. Kemudian ditanyakan kecepatan bola A setelah tumbukan dan kecepatan bola B setelah tumbukan. Caranya sama ya, masukkan persamaan hukum kekekalan momentum linear seperti tadi, sama yang satu kita ganti A, yang dua kita ganti B ya. Kemudian jangan lupa tanda positif negatifnya dimasukkan ya. Positif negatif ini. 12 kurang 48 nih, minus 24 masuk ke sini. Kemudian VA aksen dan VB aksennya ditanya. Caranya sama, ada persamaan 1, kemudian masukkan persamaan 2 dari persamaan elastisitas. Ini ya. Cuma hati-hati kalau elastis sebagian, ini salah lagi. Kalau elastis sebagian, itu E-nya pasti per ya. Entah 0,5 kan 5/10 ya. Jadi desimal atau perperan ya. 2/3, 1/3 biasanya begitu kalau sebagian. Nah, kita masukkan angkanya ini minus 24 karena dia negatif ya. Minus 12 ini minusnya itu asalnya dari rumus ya. Kemudian 12 ini positif. Sehingga masukannya minus 12. Gitu ya. Nah, ini matematikanya saja diselesaikan jadi persamaan 2. 1 dan 2 digabung. Hasilnya adalah VA aksennya 12, VB aksennya minus 12.
Nah, jadi setelah tabrakan, A-nya positif. Jadi A-nya kemana? Positif ke kanan ya. B-nya ke kiri. Jadi coba lihat. A-nya positif, B-nya negatif. Iya. Jadi setelah tabrakan, A-nya tetap ke kanan ya. Jadi mungkin hanya menyenggol sedikit, tapi dia langsung saja ke kanan, yang B-nya tetap ke kiri. Gitu ya. Oke, saya kira udah habis ya.